Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair habillah, ila hadrati bari syafa' alladhi durja syafa'atu min yawmi hadha ila yawmil qiyamah, khususan yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami'ali wa ali baiti wa azwaji wa auladi wa zurriyati wa jami' ashabihi, khususan min badrin min muhajirin wal ansar, thumma ila jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa atma'i kullin, thumma ila jami' al-malaikatil muqarrabin wal hafizin wal katibin wal qulubin wal ruhaniyin hamalatil arsh, khususan la Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Azrail, thumma ila arwah jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wal fuqara'il 'abidin, khususan minhum ila rabbil ya bin Malkan Abil Abbas Nabi Khidir alaihi salam. Thumma ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jilani, thumma ila hadratil Syekh Naqsyabandi, thumma ila hadratil Syekh Hasan Asy-Syadzili, ثم الحضرة أحمد التجاني، ثم الحضرة الشيخ صاحب هذا الكتاب ابن عطاء الله السكندري، ثم الأرواح جميع أولياء الله الأقطاب والأنجاب والسادة والأحباب والكتاب والألباب والنجاب والرقباء والأبدال والأفراد والأوتاد ورجال الغيب ورجال الماء والإمامان قطب هذا الزمان، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويجمعنا ويوم يهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم وينفعنا بعلومهم وانوارهم بركاتهم واسرارهم. رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا والمشايخنا والمشايخنا والأساتذتنا والأساتذة وجميع من أحب وأحسن تصدق وانفق علينا. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. رضي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لتقربنا إلى الله تعالى، لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة، لقضاء ديوننا، لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة، لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا، لصحة جسدنا وقلوبنا، لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا، لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام، ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم. آمين. Rubama fataha, boleh jadi telah meningkatkan, membukakan Allah laka bagimu
bab ta'ati terhadap pintu ketaatan. Wa ma fatahah dan tidaklah membukakan Allah laka bagimu babal qabul terhadap pintu terkabulnya itu amal. Al-idhafatu fihi ma bayaniyatun, adanya mudhaf ilaih pada kata-kata babul qabul itu bayaniyatun berupa penjelasan. Jadi yang disebut dengan pintu di sini tak lain adalah terkabulnya amal. Jadi terkabulnya amal ini diserupakan dengan pintu karena ada kata-kata Allah membukakan. Au min idhafatil musyabbah bih lil musyabbah, atau termasuk disandarkannya yang diserupai terhadap yang diserupakan. Warubama qadha, dan boleh jadi menentukan Allah alaika atas dirimu bidzambi dengan dosa. Bahkan maka ada itu dosa sababan ialah sebab fil usul di dalam usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ya, semestinya kita memiliki ilmu agama. Lalu wajib kita perjuangkan ilmu itu menjadi amal. Sebab ilmu yang kita miliki dan tak kunjung kita amalkan, sebenarnya ilmu itu merana dan menagih kita untuk bisa mengamalkan. Akan tetapi ketika amal itu sudah kita lakukan, kita sudah taat tunduk kepada Allah lewat pembuktian amal, itu bisa saja pada saat kita sudah tunduk, sudah taat itu, Allah belum membukakan kepada kita pintu terkabulnya amal. Jadi amal itu satu hal, terkabulnya amal itu adalah hal yang lain. Tidak lantas setiap kali kita beramal, amal kita terkabul. Tidak setiap kita melakukan ketaatan kita itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran bagi kita semua. Artinya apa? Jangan pernah bangga kita dengan amal yang kita kerjakan. Jangan pernah bangga dengan amal yang kita kerjakan. Sebab apa? Boleh jadi amal kita itu tidak terkabul. Boleh jadi tidak terkabul. Kita mestinya tetap ketika mengerjakan kebaikan berada pada pengharapan. Berharap kepada Allah agar amal itu dikabul. Atau ketika kita beramal kita cemas jangan-jangan amal kita itu tidak terkabul. Sebab kedua-duanya tidaklah mesti satu paket, yaitu antara taat dan terkabulnya ketaatan itu. Artinya gini, kita itu hanya sebatas ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan seikhlas mungkin. Dikabulkan atau tidak itu sudah bukan urusan kita. Kita belajar untuk membersihkan hati, untuk ikhlas, untuk fokus kepada Allah ketika beramal. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara dikabul atau tidak dikabulkan amal itu. Walaupun beberapa malam yang lalu di makalah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tanda amal kita itu dibalas oleh Allah Ta'ala adalah ketika kita senang mengerjakan kebaikan. Jadi kita senang mengerjakan kebaikan, kita lapang hati mengerjakan kebaikan, tanda bahwa amal kita itu langsung mendapatkan balasan yang tidak usah menunggu hari kiamat.
Jadi kalau kita beramal, mengerjakan kebaikan, kok kita senang mengerjakannya. Nah, Allah Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita untuk mengamalkan kebaikan, kemudian kita senang melaksanakannya ikhlas karena Allah, itu sudah merupakan bukti Allah memberikan balasan, tidak menunggu akhirat tapi kontan ketika kita masih berada di dunia ini. Terus juga ya, adanya ketaatan jangan membuat kita merasa bangga dan merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya ya, adanya dosa itu jangan sampai membelenggu kita sehingga kita berputus asa karena dosa-dosa yang kita kerjakan itu. Kenapa? Boleh jadi Allah menggiring kita kepada perbuatan dosa, lantas dosa itu menjadi sebab kita bisa sampai kepada Allah. Jadi ada kalanya orang mengalami kedewasaan rohani itu justru lewat dosa. Kalaupun itu disebut dosa, tapi Allah Ta'ala yang menangani dosa itu bisa dikelola oleh Allah dan bisa menjadi sarana bagi kita untuk mencapai kedewasaan rohani. Maka dengan demikian berarti apa? Pengharapan kita kepada Allah itu wajib tetap kuat walaupun sesungguhnya kita merasa kita ini sedang dirundung oleh dosa-dosa. Jadi jangan karena kita banyak dosa, banyak lalai, lantas tidak berharap kepada Allah untuk dikelola menjadi lebih baik, menjadi lebih bermartabat. Tidak, tetap. Jadi dosa-dosa jangan mengganggu pengharapan kita. Sebagaimana ketaatan jangan menjadikan kita bangga dan merasa lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Wadzalika, adapun hal itu kemungkinan dosa menjadi sebab untuk sampai kepada Allah. An-ta'ata, sesungguhnya ketaatan. Ya. Wadzalika itu kepada keduanya ya, ketaatan belum tentu mengantarkan seorang kepada terkabulnya ketaatan itu. Dosa-dosa bisa jadi mengantarkan kepada usul kepada Allah. An-ta'ata ialah sungguhnya ketaatan, waktu qarinu kadang menyertai kepada itu ketaatan afatun qadiyatun, apa bencana-bencana yang mengeruhkan bil ikhlas, dalam keikhlasan fiha pada itu taat, kal i'jab biha, sebagaimana membanggakan diri biha dengan taat, wa dimadin 'alaiha, dan bersandar 'alaiha atas taat, wa tiqariman, dan menyepelekan orang lam yaf'al yang tidak mengerjakan manhaj kepada itu taat. Wa dzalika, adapun hal itu mani'un, ialah menjaga min qabulnya, dari terkabulnya ketaatan. Wa dzambu, adapun dosa qad yuqarinu, ialah kadang menyertai kepada dosa al-iltija, apa kembali berlindung ilallah kepada Allah Ta'ala, wal i'tidar, dan mohon ampun ilaih kepada Allah, wa tiqar nafsihi, dan menghinakan dirinya orang, wa ta'zimi man, dan mengakukan orang lam yaf'al yang tidak mengerjakan tumanhu kepada itu dosa. Fayakunu dzalika, maka ada itu dosa sababan, ialah sebab fi maghfiratillah lahu, dalam ampunan Allah Ta'ala lahu bagi itu orang, usuli, dan sampainya orang ilahi kepada Allah Ta'ala. Kenapa taat itu kok tidak mesti terkabul? Alasannya apa? Kan harus ada alasannya. Kenapa kok taat itu tidak mesti terkabul? Kebaikan-kebaikan kita yang dikerjakan tidak mesti terkabul. Kenapa? Karena kadang-kadang taat itu bercampur dengan adanya bencana-bencana hati, penyakit hati. Seperti misalnya tidak ikhlas di dalam beramal, tidak ikhlas, masih banyak pamrih, masih ingin penilaian makhluk dan lain semacamnya. Atau seperti apa?
i'jab biha, yaitu bangga dengan ketaatan, sehingga merasa dirinya itu dimuliakan oleh Allah dibandingkan orang lain. Maka bangga dengan ketaatan adalah sebab ketaatan itu tidak dikabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'timadin 'alaiha, atau bersandar kepada taat tidak kepada Allah. Orang ini yakin bahwa taatnya yang banyak itu, kebaikannya yang banyak, rasa tunduknya yang banyak kepada Allah bisa mengantarkan orang ini ke surga. Dia bersandar begitu. Seolah-olah yang memasukkan orang ini ke surga adalah kebaikan-kebaikannya. Tidak, sama sekali tidak. Kita itu memang diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan sebanyak mungkin, tapi jangan bersandar kepada kebaikan. Apalagi sampai punya keyakinan bahwa kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Kebaikan-kebaikan itu bisa dijadikan sandaran? Tidak, sama sekali tidak. Terus kenapa taat juga kok kadang tidak dikabulkan? Boleh jadi dengan taat itu, bersamaan dengan taat itu, kita menyepelekan orang lain yang tidak mengerjakan kebaikan. Pulang-pulang dari tarawih, lihat orang-orang nggak tarawihan, lihat orang ngerokok depan rumahnya di mana, muncul dalam hati kita, orang itu mau jadi apa? Ya? Itu menyepelekan orang yang tidak mengerjakan apa yang kita kerjakan. Itu bisa juga menjadi sebab amal kita, ketaatan kita tidak terkabul di hadapan Allah. Makanya disebutkan, boleh jadi Allah sudah membukakan pintu taat kepadamu, tapi Allah tidak membukakan pintu terkabulnya taat itu. Betapa pentingnya kita hati-hati dalam mengerjakan amal apa saja. Hati-hati, karena belum tentu juga terkabul kok ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan itu. Wadzalika mani'un min qabuliha, dan penyakit-penyakit tadi itu yang disebutkan, penyakit-penyakit dalam hati yang mengeluhkan ketaatan itu adalah mencegah terkabulnya ketaatan. Sementara dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang itu, kadang bersamaan dengan dosa itu ada perasaan untuk kembali kepada Allah. Dalam hati orang itu berkata, ini sebenarnya nggak benar, belas nggak benar ini. Kapan ya ada sesungguhnya saat-saat yang sangat kurindukan di mana aku kembali kepada Allah, tidak lagi tercekik oleh dosa-dosa, tidak lagi tercekik oleh dosa-dosa. Nah, ketika kita merasa menyesal dan ingin kembali kepada Allah sebagaimana semestinya, tunduk kepada Allah, ya, pada saat itu kemudian dosa-dosa itu bisa mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ampunan. Kecuali kalau misalnya berdosa sambil berbangga lain. Sudah dosa bangga pula. Kemudian bilang, jarang orang yang berani mengerjakan dosa seperti saya. Oh, itu berbahaya lagi, berbahaya lagi. Itu enggak termasuk pembahasan dalam kitab hikam. Ya, masuk itu berada di luar gelanggang. Berada di luar. Terus wal i'tizar ilaih. Orang yang berdosa itu boleh jadi langsung minta ampun kepada Allah. Langsung minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingin lepas dari belenggu dosa ini, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi berarti apa? Dosa mengantarkan orang untuk mendapatkan ampunan Allah, akhirnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihtiqari nafsihi, dengan dosa orang kemudian menyepelekan, menghinakan dirinya. Gak beres aku ini, gak beres. Menyatakan diri sendiri tidak beres jauh lebih mulia dibandingkan dengan menyatakan aku mulia. Merasa dirinya itu tidak beres jauh lebih bagus ketimbang merasakan dirinya itu terhormat dan mulia. Lebih bagus gak beres. Jadi makanya penting kita setiap saat itu merasakan adanya
berbagai macam kekurangan dalam diri kita, merasakan ketidakberesan dalam diri kita, itu adalah jalan apa? Untuk membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dengan adanya dosa itu juga apa? Kita bisa mengagungkan orang, takzim kepada orang yang tidak mengerjakan dosa. Dalam hati kita terlihat orang-orang yang tidak doyan dosa. Kita menyebutkan itu orang mulia, ini orang mulia, ini orang mulia. Ini penting seperti itu. Nah, kalau seperti itu, maka dosa itu adalah sarana untuk mendapatkan ampunan Allah, sarana pula untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu fayambaghi, maka pantas an la yunzura, apa hendaknya tidak memandang abdu siapa seorang hamba ila suwaril asya, kepada bentuk berbagai perkara, bal ila haqaiqiha, bahkan semestinya memandang itu orang kepada hakikat-hakikat itu asya. Fa yakhafu in kana muti'an, fa yakhafu, maka menjadi cemas itu abad, hingga jika ada itu abad muti'an, ialah orang yang taat, wa yarju, dan berharap itu abad, hingga jika ada itu abad asian, ialah orang yang bermaksiat. Jadi kita memandang segala sesuatu itu dengan lahiriahnya. Kalau lahiriahnya kita melihat diri sendiri tunduk, kemudian kita memberikan cap orang baik, lahiriahnya atau batiniahnya itu tidak kelihatan. Nah, yang mesti menjadi fokus perhatian kita itu batiniahnya itu loh. Kita akan tahu sebenarnya ketika kita beramal, ikhlaskah kita, terpaksakah kita, atau karena ada pamrih-pamrih yang lain, kita tahu sebenarnya. Nah, ketidakberesan hati itu adalah sarana bagi kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sanggup meletakkan dosa-dosa di pundak kita, kata Maulana Rumi, itulah tanda kalau kita sudah mulai dewasa. Jadi ngaku itu loh. Tapi selama dosa-dosa masih disandarkan kepada orang lain, kesalahan itu disandarkan kepada orang lain, misalnya yang salah kok ini aku enggak, yang salah mereka aku enggak. Kalau orang itu masih merasa suci dan dosa-dosa ditambatkan kepada orang lain, tanda-tandanya masih kanak-kanakan di dalam dunia rohani. Maka ketika seseorang itu patuh kepada Allah, tetap dikhawatirkan kepatuhannya itu masih dirusak oleh penyakit-penyakit hati. Dan ketika orang itu berdosa, tetap ada harapan, karena dosa-dosa itu bisa menjadi sarana mengantarkan orang kepada ampunan Allah, mengantarkan orang untuk usul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah kemudian menjelaskan al-musannif, siapa musannif pengarang kitab hikam ini, makna hadhil hikmati, kepada makna hikmah ini, biqaulihi, dengan ungkapan itu musannif, maksiatun, adapun maksiat, auratat, yang menyebabkan itu maksiat, dhillan, kepada merasa hina, waftiqaran, dan butuh kepada Allah, khairun, ialah lebih baik, min ta'atin, dari ketaatan, auratat, yang menyebabkan taat, izan, kepada merasa mulia, wastikbaran, dan merasa besar. Jadi ada maksiat yang lebih baik ketimbang taat, itu ada. Apa itu? Yaitu kalau maksiat menjadikan kita merasa hina dan kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, menjadi paling hina gara-gara dosa ini. Nah, maksiat seperti itu lebih bagus dibandingkan dengan taat yang menyebabkan orang merasa mulia dan merasa besar. Jadi ternyata kalau begitu ya, ada hakikat maksiat itu yang lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan adanya ketaatan yang ternyata menyimpan penyakit di dalamnya. Jadi ada kalanya ketaatan menyimpan penyakit.
Misalnya ya, orang-orang bangun malam, orang-orang bangun sebelum subuh. Karena bangun sebelum subuh, terus muncul perasaan lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang yang masih tidur. Itu penyakit itu. Penyakit. Karena itu dulu ada seorang anak kecil yang kira-kira masih kelas SD ya, umurnya itu sekitar 10-an tahun. Sekitar 10-an tahun. Anak ini kemudian bilang kepada pamannya, yaitu Syekh Abu Bakar Shibli, "Paman," katanya, "malam-malam seperti ini saya senang sekali bisa bangun malam ngikuti ibadahnya paman. Tidak seperti orang-orang, tidak seperti tangga-tangga yang mendengkur dalam keadaan tidur." Apa kata si pamannya itu? "Kamu lebih baik tidur kok. Tidur. Kenapa? Kecil-kecil udah mulai sombong. Jadi lebih bagus ketimbang tangga-tangga yang mendengkur." Hati-hati. Itu setan ternyata mengambil sebuah jalan gorong-gorong di dalam ketaatan. Jadi ketaatannya itu mau dirobohkan dari dalam dengan memunculkan adanya kebanggaan, dengan memunculkan perasaan lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Inilah pentingnya hati-hati setiap kita mengerjakan kebaikan. Penting hati-hati itu. Jangan sampai justru lahiriahnya amal itu megah, tapi batinnya keropos. Jangan sampai batinnya keropos. Sampai merasa lebih itu jangan sampai. Karena itu Syekh Junaid Al-Baghdadi ditanya, "Tuan," kata seorang itu, "mana yang lebih mulia, tuan atau anjing?" Beliau menjawab, kan, "Saya belum tahu apakah saya lebih mulia atau anjing lebih mulia. Tapi kalau saya masuk neraka, saya pastikan anjing itu lebih mulia. Karena anjing gak mungkin masuk neraka, sebab tidak ada taklif untuk anjing, tidak ada kewajiban untuk puasa Ramadan, tarawih, apalagi tadarusan, nggak ada. Tapi kita itu kan ada taklif, ada kewajiban. Tapi kalau kelak saya masuk surga," kata beliau, "saya ditakdirkan lebih mulia oleh Allah Ta'ala." Jadi tidak lantas dengan anjing saja memposisikan diri sedemikian hati-hatinya, apalagi dengan manusia. Tidak lantas aku, enggak ada aku. Selama masih ada aku, berarti di situ ada benih iblis yang seringkali mengakukan diri. Selama masih ada pernyataan aku lebih baik diungkapkan dengan lisan maupun tidak, berarti di situ kita meniru kalimat iblis. "Ana khairun minhu," kata iblis, "aku lebih baik ketimbang Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, dan Engkau menciptakan Adam itu dari lempung, dari lumpur. Bahasa lebih. Ini pentingnya kita menata hati, mensterilkan hati dari kemungkinan masuknya penyakit lewat kebaikan yang kita kerjakan. Nah, kalau kayak gitu saja bisa bermasalah, apalagi kemudian dengan tandas mengatakan mereka itu kafir semua. Gimana coba? Enggak diungkapkan saja bermasalah, apalagi diungkapkan. Dan dengan perasaan sangat percaya diri pula. Enggak bisa. Di mana letak kerendahan hati dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki? Kita itu mestinya apa? Kita itu mestinya menjadi wase, menjadi sebuah danau, menjadi telaga di tengah kegersangan spiritual umat manusia yang semakin hari semakin terasa. Itu harus kita memberikan contoh dengan kata-kata yang baik, dengan tindakan dan perilaku yang terpuji. Kita berikan, siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kepada mereka, tanpa kita merasa memiliki otoritas bahwa kita itu lebih dibandingkan dengan siapapun. Tidak. Bagaimana mungkin orang yang kesadarannya seperti ini akan menyesatkan perilaku orang lain,
Enggak lah, enggak. Orang lain kok kemudian jadi sesat. Berarti kalau begitu, di dunia itu cuma ada 2 orang, yaitu dia sendiri dan orang sesat. Wah, bahaya loh. Cuma ada 2 orang di dunia. Bahaya. Keagamaan jangan dikembangkan ke arah arogansi. Keagamaan itu apalagi kerohanian justru dikembangkan ke arah kasih sayang, ke arah sikap sopan santun, ke arah belas kasih. Itu ke sana mestinya dikembangkan. Wala syakka anna dzilla atau anna dzilla wal iftiqar min awsafil ubudiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga perjumpaan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kita berikutnya, senantiasa berguna bagi sesama dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim